Oke, cerita tidak masuk akal selanjutnya terjadi di jalur alternatif Malang-Mojokerto, tepatnya di daerah hutan Pacet. Bisa-bisanya, orang yang sebelumnya mengendarai kendaraannya di jalan tol, tiba-tiba berada di tengah-tengah hutan. Kita sampai di sesi lakon story tengah wengi. Bagaimanakah ceritanya? Ini dia. Nah, tokoh utama dalam cerita kali ini sebut saja namanya Mas Adi. Jadi, perjalanan yang dilakukan Mas Adi waktu itu dari Probolinggo menuju ke area Jombang. Karena Mas Adi ini bukan asli orang Jawa, akhirnya Mas Adi ini menggunakan bantuan Google Map dalam perjalanannya. Selama perjalanan tentu saja awalnya ini biasa-biasa saja teman-teman. Karena meskipun malam hari, Mas Adi ini melewati jalur tol ya teman-teman. Dan di situ Mas Adi ini tidak ada teman sama sekali ketika beliau melakukan perjalanan tersebut. Jadi Mas Adi di dalam mobil ini sendirian. Nah anehnya ketika enak-enaknya di dalam tol, tiba-tiba Google Map ini mengarahkan untuk keluar dari arah tol. Jadi diarahkan tiba-tiba untuk exit tol teman-teman. Ya kalau yang saya tangkap ini mungkin exit tolnya di exit tol Taman Dayu Pandaan mungkin ya, karena di situ Mas Adi ini nggak tahu apa-apa, memang cuma patokannya hanya Google Map. Akhirnya Mas Adi ini terus mengikuti Google Map tersebut tanpa adanya sedikit pun kecurigaan. Namun anehnya keadaan jalan yang sebelumnya ini ramai atau yang sebelumnya dengan padat dengan rumah yang ada di dalam kanan dan kiri jalan, waktu itu perlahan tiba-tiba sepi. Jalanan yang sebelumnya aspal pun waktu itu perlahan juga mulai bergelombang, menandakan jika jalan yang dilalui Mas Adi ini bukanlah jalan utama. Di situ perasaan Mas Adi yang sebelumnya ini tenang, perlahan mulai kebingungan dan bertanya-tanya, apakah jalur yang dilaluinya tersebut adalah jalur yang benar. Namun di situ karena Mas Adi ini mencoba terus berpikiran positif, akhirnya Mas Adi ini melanjutkan perjalanannya dengan tidak sedikit pun kembali merasakan kecurigaan. Jadi maksudnya ini Mas Adi mencoba terus berpikiran positif teman-teman, kurang lebih seperti itu. Di situ cuaca yang sebelumnya cerah, malam itu tiba-tiba hujan. Ditambah tidak hanya hujan, kabut yang ada di daerah tersebut perlahan juga turun dengan cukup lebat. Jadi lampu sorot Mas Adi ini, kata narasumbernya, itu sudah gak mampu ya nembus area jalan tersebut. Jadi jalanan yang sebelumnya terlihat sangat jelas, waktu itu perlahan sudah terlihat gak jelas teman-teman. Jadi terlihat cukup kabur lah seperti itu. Nah di situ perasaan Mas Adi ini benar-benar mulai tidak karuan. Beliau sudah mikir ke sana kemari, apakah beliau ini tersesat, apakah beliau ini memang salah jalan, kayak gitu. Tapi di situ Mas Adi ini lagi-lagi membuka kembali Google Map-nya untuk memastikan apakah jalur yang dilaluinya ini adalah jalan yang benar. Tapi di situ dengan sangat jelas aplikasi Google Map yang ada di ponsel ini menunjukkan jalan tersebut adalah jalan yang benar. Dan singkat cerita, sekitar pukul 1 dini hari, perasaan Mas Adi yang sebelumnya sudah kebingungan, waktu itu perlahan mulai lega, karena tepat tidak jauh di depan kendaraan Mas Adi melihat adanya sebuah mobil yang sedang melaju pelan di depannya. Di situ pikiran Mas Adi ini ya cukup lega lah teman-teman ya, karena sebelumnya Mas Adi ini tidak satupun melihat kendaraan. Karena ya mungkin selain jalannya itu sepi, waktu juga sudah dini hari, jadi keadaan di jalan tersebut benar-benar sepi. Mas Adi waktu itu benar-benar gak lihat satupun kendaraan. Nah di sekitar jam 1 dini hari tersebut, Mas Adi ini akhirnya melihat satu kendaraan. Tapi anehnya, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, kendaraan yang ada di depan Mas Adi ini adalah sebuah mobil sedan
yang cukup tua tahunnya ya teman-teman. Jadi kayak mobil lama gitu loh, mobil lama banget. Jadi ya kita maklum lah yo, karena mobil lama ini kalau mengendarainya pelan-pelan, lebih seperti itu. Dan medan yang dilalui Mas Hadi waktu itu menanjak teman-teman. Jadi mobil yang ada di depannya ini benar-benar sangat pelan. Nah di situ Mas Hadi ini nggak mau mendahului karena Mas Hadi berpikir kalau Mas Hadi mendahului belum tentu Mas Hadi ini menjumpai kendaraan lain. Ya Mas Hadi berpikirlah, mending aku di belakang mobil ini aja, minimal ada temannya ketika melalui jalur ini. Nah di situ keadaan yang sebelumnya sudah mencekam, seolah semakin mencekam ketika jalanan yang dilalui oleh Mas Hadi ini tidak hanya tanjakan, melainkan sudah turunan, habis itu berkelak-kelok, tidak karuan, ditambah dengan kondisi jalanan yang sebelumnya lebar, waktu itu perlahan mulai menyempit. Di situ tidak ingin memikirkan semua itu, Mas Hadi ini terus saja berkonsentrasi dengan jalannya, ditambah dengan tatapan matanya yang terus menatap ke arah mobil tua yang saat itu melaju di depannya. Namun anehnya, ketika mobil ini sampai di salah satu tikungan yang ada di daerah tersebut, mobil tua yang sebelumnya ada di depan Mas Hadi ini tiba-tiba menghilang. Nah, melihat semua itu, tentu saja Mas Hadi ini seketika kebingungan teman-teman. Mas Hadi ini kayak seolah gak percaya. Masa sih mobil yang sebelumnya gak jauh kok di depannya, setelah tikungan kok tiba-tiba sudah menghilang. Karena di situ pikiran Mas Hadi ini sudah semakin tidak karuan, akhirnya Mas Hadi ini mempercepat laju kendaraannya mencari di mana keberadaan mobil tersebut. Ya kalau kita ingat kembali, memang jalanan di situ itu waktu yang dilalui Mas Hadi itu memang keadaan jalannya berkabut teman-teman. Tapi ya kalau setelah tikungan mobil tiba-tiba hilang ini kan nggak masuk akal. Jadi di situ Mas Hadi ini udah kebingungan. Beliau tancap gas akhirnya dengan penuh bertanya-tanya, loh kemana sih mobil tadi, kemana sih mobil tadi? Mas Hadi mengencangkan kendaraannya, mencoba mengejar mobil yang ada di depannya sebelumnya. Tapi anehnya teman-teman, sudah sekitar 10 menit Mas Hadi ini melaju dengan kendaraan yang cukup kencang, Mas Hadi ini tidak melihat mobil tersebut ada. Ya, pikiran Mas Hadi seketika kebingungan lah ya teman-teman. Kebingungan, ketakutan. Dia noleh ke belakang, dia lihat di spion juga sangat gelap. Di depan juga nggak apa-apa. Jadi keadaan waktu itu sudah benar-benar sepi dengan tidak ada siapapun yang bisa dilihat oleh Mas Hadi. Jadi jalannya ini gelap banget teman-teman kalau keterangan narasumber. Selain jalannya gelap, keadaan hujan, habis itu berkabut. Dan disitulah ketika Mas Hadi ini melaju dengan kencang, tiba-tiba ini mobilnya berhenti. Buset, nggak tahu lagi kalau aku ada di posisi Mas Hadi teman-teman. Jadi mobil Mas Hadi yang sebelumnya kencang, melaju kencang, waktu itu tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Dan tidak hanya berhenti teman-teman, mobil Mas Hadi ini kayak selip. Ketika digas-gas itu mobilnya nggak mau jalan. Nah di situ Mas Hadi ini kebingungan, seolah semakin kebingungan dan beliau ini memutuskan untuk keluar dari mobilnya dan melihat keadaan mobilnya. Nah, jadi ketika Mas Hadi turun ini, Mas Hadi ini benar-benar melihat nggak ada jalan di sekitar mobilnya. Jalanan aspal yang sebelumnya dia lihat itu pun malam itu tiba-tiba udah nggak ada. Jadi bisa dikatakan keadaan mobil Mas Hadi malam itu benar-benar berada di tengah-tengah hutan. Karena kebingungan Mas Hadi mencoba lah yo berteriak-teriak meminta pertolongan dan seketika menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan kepada teman maupun kerabatnya. Namun di situ Mas Hadi ini tidak berhasil mendapatkan bantuan dari teman karena ponselnya nggak ada sinyal teman-teman. Sinyalnya nggak ada, habis itu Mas Hadi ini jauh dari perkampungan. Karena di situ sudah nggak ada pilihan lain, akhirnya Mas Hadi ini memutuskan untuk masuk kembali ke dalam mobilnya dan memilih bertahan hingga keesokan harinya. Nah disitulah ketika Mas Hadi ini masih bertahan di dalam mobilnya teman-teman. Mas Hadi ini mendengar banyak sekali suara yang tidak masuk akal. Jadi kayak seperti suara orang, banyak sekali orang yang sedang melintas di daerah tersebut. Banyak sekali suara keramaian seolah suara pasar, tapi di situ benar-benar sepi. Jadi intinya Mas Hadi waktu itu benar-benar mendengar banyak sekali suara yang sangat tidak masuk akal. Bahkan parahnya, menurut keterangan narasumber, di mobil tersebut
Mas Adi ini mendengar suara gedoran pintu atau suara orang yang sedang menggedor bagian bodi mobilnya. Jadi bodi mobil Mas Adi ini kayak digedor-gedor oleh seseorang yang ketika dilihat oleh Mas Adi itu gak ada siapa-siapa. Wah, pikiran Mas Adi waktu itu sudah sangat berantakan, teman-teman. Mas Adi ini benar-benar ketakutan. Dia sudah tidak tahu lagi mau berbuat apa. Akhirnya dia pun memilih tetap bertahan sambil terus berdoa. Dan keesokan harinya akhirnya Mas Adi ini mencoba meminta bantuan dengan cara berjalan kaki ke jalan utama yang ternyata jarak antara jalanan utama dan tempat mobil Mas Adi ini kesasar itu jaraknya sangat jauh sekali. Dan singkat cerita akhirnya kendaraan Mas Adi ini dievakuasi oleh warga sekitar yang menurut keterangan warga sekitar kasus kesasar seperti yang dialami oleh Mas Adi ini bukan hanya 1 atau 2 kali. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang serupa yang terjadi di daerah tersebut. Oke, mungkin kalian yang belum tahu daerah yang ada di dalam cerita kita kali ini adalah daerah alternatif ya, jalan alternatif yang menghubungkan antara Mojokerto dan Kota Wisata Batu. Dan jalur tersebut berada di lereng Gunung Wulirang. Ya memang kalau kita ngomongin Gunung Wulirang atau ngomongin jalur tersebut teman-teman itu memang jalur yang cukup angker. Tidak hanya orang tersesat ya, banyak sekali kesaksian-kesaksian pengendara yang melalui jalur tersebut. Mereka ini melihat banyak sekali penampakan. Dan tidak hanya kasus penampakan, di situ juga sering sekali terjadi kecelakaan. Karena jalurnya ini naik turun, turunannya itu curam banget. Kalau kita hari Minggu main ke sana, di sana banyak sekali orang-orang yang membantu atau sengaja berdiri di sana untuk membantu mengantisipasi ketika kita mengalami remblong. Jadi memang banyak sekali teman-teman di sana itu kasus kecelakaan, habis itu penampakan-penampakan dan kejadian yang tidak masuk akal yang salah satunya dialami oleh narasumber kita kali ini. Wes mantep banget, wes. Ini mantep banget. Saya pribadi sering sekali ya lewat sana dan memang di sana itu saya juga menemukan banyak sekali plang-plang yang bertuliskan peringatan bahwa jalur tersebut adalah jalur wingit atau jalur angker. Wah, mantap, wes. Serem sekali ini cerita. Aduh, andai saja Mas Adi waktu itu sadar sejak awal. Jika sudah tersesat ya mungkin nggak sampai sejauh itu. Tapi Mas Adi ini sepertinya kayak sudah dihipnotis atau sudah tidak sadar sejak awal kalau Mas Adi ini sudah tersesat. Wes mantap banget ya. Oke wes, bagi kalian yang punya cerita-cerita mistis yo, kalian bisa banget langsung kirim ke Lakon Story melalui semua akun sosial medianya Lakon Story.